Aku Maulida. Aku Aku Aino. Kasus penyelewengan dana bantuan operasional pendidikan untuk BO sebanyak 3.477 konten di administrasi dan kontrol kualitas data yang bersumber dari APBD 2023. Tata kelola dan birokrasi pendataan yang sudah dilakukan oleh pimpinan pusat penyalahgunaan dana pengelolaan zakat oleh saudara Peggy. Ternyata akuntansi nggak cuma dipakai di perusahaan aja loh. Tapi pesantren maupun yayasan juga pakai akuntansi nih teman-teman. Kok bisa sih? Buat apa? Akuntansi bukan hanya digunakan di perusahaan, tetapi juga sangat penting bagi yayasan dan pesantren. Mengapa demikian? Karena mereka mengelola dana dari masyarakat, donatur, maupun pemerintah yang memerlukan pertanggungjawaban yang jelas. Melalui akuntansi, keuangan dapat dicatat dengan rapi, transparan, dan sesuai standar, sehingga yayasan dan pesantren lebih dipercaya serta memiliki dasar yang kuat dalam mengambil keputusan untuk program pendidikan, sosial, maupun keagamaan. Jadi, akuntansi bukan sekedar urusan angka, melainkan kunci menjaga kepercayaan dan memastikan keberlangsungan misi yayasan serta pesantren. Teman-teman, pernah kepikiran nggak gimana caranya yayasan ngatur uang donatur biar jelas dan nggak disalahgunakan? Nah, disitulah akuntansi yayasan berperan dengan akuntansi. Semua pemasukan dan pengeluaran tercatat rapi. Transparan, bisa dipertanggungjawabkan dan bikin masyarakat makin percaya sama yayasan. Apa aja sih acuan yang digunakan oleh lembaga yayasan dalam membuat laporan keuangan? Jadi, dalam sebuah lembaga pesantren atau yayasan, pastinya akan membuat laporan keuangan. Dalam membuat laporan keuangan tersebut, terdapat pedoman atau acuan yang harus digunakan seperti SAK etap. SAK etap biasanya digunakan oleh lembaga kecil atau menengah. Lembaga tersebut tidak melaporkan laporan keuangan ke publik secara luas seperti salah satunya yaitu pesantren. Jadi gini ya teman-teman, secara simpelnya ketika lembaga seperti yayasan membuat laporan keuangan harus sesuai dengan SAK etap maupun PSAK. Tujuannya agar laporan keuangan tersebut menjadi lebih rapi, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Lembaga yayasan atau pesantren dianggap sebagai entitas pelaporan. Artinya, keuangan pesantren harus dipisahkan dari keuangan pribadi pengurus ataupun orang lain. Jadi biar bisa diketahui secara jelas mana yang aset, hutang milik pesantren, dan mana yang bukan. Misalnya gini, jika pesantren punya usaha seperti koperasi atau kantin, maka akan masuk ke dalam laporan pesantren. Tetapi, jika usaha tersebut berbentuk seperti PT, maka laporan keuangan akan dibuat secara terpisah. Jadi intinya, keuangan pesantren itu tidak boleh tercampur dengan keuangan pribadi ataupun usaha lainnya. Tujuan dari entitas pelaporan keuangan pada yayasan atau pesantren ini yaitu supaya laporan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, lebih transparan dan lebih rapi. Untuk menyajikan laporan keuangan di pesantren atau yayasan,
ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Yang pertama, kita kumpulkan semua data keuangan, mulai dari pemasukan, seperti donasi, infak, atau hasil usaha, hingga pengeluaran, seperti gaji, biaya operasional, dan kegiatan. Yang kedua, data tersebut dipisahkan ke dalam kelompok aset, liabilitas, dan dana bersih, supaya lebih jelas. Lalu yang ketiga, semua informasi itu disusun dalam laporan standar. Isinya ada 4, laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, apa bedanya? Laporan posisi keuangan menampilkan aset, kewajiban, dan dana bersih yayasan. Laporan aktivitas menjelaskan sumber penerimaan dan penggunaan dana. Laporan arus kas mencatat keluar masuknya uang. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan memberikan rincian tambahan agar lebih transparan. Jadi, kesimpulannya, laporan keuangan pesantren dan yayasan itu sangat penting. Bukan hanya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, tapi juga membantu lembaga dalam mengambil keputusan terbaik demi keberlangsungan masa depan. Berikut adalah format laporan keuangan dalam yayasan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan aktivitas. Yang ketiga, laporan arus kas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Nah, tadi kan udah dijelasin ya teman-teman pengertian, tujuan, dan isi akuntansi pesantren. Nah, kita dapat simpulkan bahwa akuntansi pesantren maupun yayasan ini pada dasarnya merupakan cara mencatat dan menyajikan semua kegiatan keuangan agar lebih jelas dan rapi. Tujuannya agar keuangan ini tuh tidak tercampur dengan ranah pribadi serta bisa dapat lebih transparan dan yang paling penting dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam penyusunannya, acuan yang dipakai ini adalah standar akuntansi untuk yayasan atau entitas nirlaba. Karena pesantren dan yayasan ini merupakan entitas pelaporan, maka aset, hutang, dan dana bersihnya harus dipisahkan dari pihak lain. Laporan keuangan yang dibuat itu meliputi laporan posisi keuangan, apa yang dimiliki dan kewajibannya. Lalu kedua ada laporan aktivitas, penerimaan dan pengeluaran. Lalu ada laporan arus kas, di mana aliran uang masuk dan keluar. Dan yang terakhir itu adalah catatan tambahan. Secara sederhana, laporan ini tuh menunjukkan dari mana uang yayasan atau pesantren ini berasal, dipakai untuk apa, berapa sisa yang ada, dan bagaimana kondisi keuangan yang sekarang. Jadi laporan keuangan ini tuh sangat penting banget teman-teman, agar yayasan atau pesantren itu bisa dipercaya dan terkelola dengan baik dan mampu membuat keputusan yang tepat untuk masa depan.